Allah adalah esa, mengandung arti bahwa hanya ada satu Allah sejati yang tidak terbagi-bagi atau terpecah belah. Allah adalah sumber segala kehidupan, cinta dan kebijaksanaan yang abadi. Namun Allah juga menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang sempurna dan tidak terpisahkan. Di alam keberadaan yang maha agung, terhamparlah keesaan ilahi yang tiada tanding. Satu Allah yang maha benar dan satu-satunya, menggenggam seluruh jagat raya dalam keheningan kebijaksanaannya. Namun, misteri yang tak tergambarkan dalam keindahan ilahi, terdapat 3 pribadi yang menyatu dalam kekekalan dan kesempurnaan. Meskipun doktrin ini sulit kita pahami, tapi sebenarnya doktrin ini membawa keindahan dan kompleksitas di dalam pengenalan kita akan Allah. Doktrin ini menuntun kita untuk mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, hikmat-Nya, dan kuasa-Nya. Kalau ini untuk gambaran Allah secara umum, maka istilah naik turun, pergi ke sana kemari, itu bahasa antropomorfis. Tapi khusus untuk Yesus, pada masa inkarnasi, masa dia hidup di dunia, itu bukan bahasa antropomorfis. Memang dia betul-betul pergi, naik, turun, punya kaki, tangan, dan lain sebagainya. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silahkan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Ya, shalom semua. Shalom. Ya, kita sekarang mau melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang doktrin Allah. Dan dalam bagian ini kita akan membahas satu doktrin yang sangat penting di dalam doktrin Allah itu, yakni doktrin Allah Tritunggal. Ya. Nah, ini harap diperhatikan sungguh-sungguh karena ini merupakan salah satu doktrin yang sangat mendasar di dalam iman kita dan seringkali juga menjadi sasaran serangan dari orang-orang yang tidak percaya. Nah, pelajaran kita tentang Allah Tritunggal. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Allah Tritunggal itu? Nah, kalau kita bicara tentang definisinya, maka Tritunggal ya secara etimologis ya dari tri dan dari tunggal. Tri itu 3, tunggal itu 1. Atau di dalam bahasa Latinnya adalah Trinitas. Trinitas itu berasal dari kata tres yang artinya 3 dan unus yang artinya 1. Jadi sama saja dengan Tritunggal. Trinitas itu artinya 3, 1. Nah, apa yang 3, apa yang 1? Kadang-kadang ada orang yang bilang, oh Allah Tritunggal itu Allah 3 sekaligus 1, 1 sekaligus 3. Nah, itu tidak benar definisi semacam itu. Karena tidak mungkin Allah itu 3 sekaligus 1, 1 sekaligus 3. Itu bertentangan dengan logika. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Allah itu tri dan tunggal, maka
harus bertanya apa yang tri dan apa yang tunggal. Tri tunggal, 3 1. Apa yang 3, apanya yang 1. Nah, definisi standar kita tentang doktrin Allah Tritunggal itu, trinya itu merujuk pada pribadinya, sedangkan tunggal itu merujuk kepada hakikatnya atau esensinya. Oke, mari kita melihat dulu komentar dari Benjamin Warfield, sebagaimana yang dikutip oleh Charles Ryrie. Ada satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada 3 pribadi yang sama kekal dan sepadan, sama di dalam hakikat, tetapi berbeda di dalam pribadi. Juga lihat pandangan dari Stephen Tong. Doktrin Tritunggal termasuk doktrin monoteisme yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi, bukan 1. Pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak, Yesus Kristus, dan pribadi ketiga Roh Kudus. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah, dan 1 Allah bukan berarti 1 pribadi. 3 pribadi itu mempunyai 1 esensi atau sifat dasar yang dalam bahasa Yunani ousia, dalam bahasa Inggris substance yang sama, yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah, namun ketiganya mempunyai 1 ousia, yaitu esensi Allah. Nah, maka jelas bahwa yang disebut Tritunggal itu adalah 3 pribadinya dan 1 hakikatnya. Nah, itulah kepercayaan Kristen tentang Allah. Nah, gara-gara kepercayaan semacam ini ya kita seringkali dituduh secara salah oleh pihak luar. Ya, Islam banyak salah paham dengan ini lalu menganggap bahwa kita orang Kristen menyembah 3 Allah. Jadi mengkategorikan kita ke dalam politeis atau tritheism. Orang saksi Yehova itu juga mereka anti-trinitarian, sehingga mereka lalu menuduh bahwa kita ini sementara mengajarkan ajaran sesat karena kita percaya Allah itu Tritunggal. Bahkan mereka mencoba mengaitkan kepercayaan Tritunggal dengan berbagai macam kepercayaan tentang dewa-dewa 3 serangkai di dalam kebudayaan kuno, ya, seperti dalam Yunani kuno atau Romawi kuno, Mesir kuno ada dewa-dewa 3 serangkai. Tetapi itu jelas adalah sesuatu yang tuduhan yang salah. Orang-orang yang mendewa-dewakan akal budi mereka menganggap bahwa doktrin Tritunggal menjadi sesuatu doktrin yang tidak masuk di akal. Tapi ya nanti kita akan melihat apakah doktrin ini masuk akal atau tidak atau bertentangan dengan akal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, saya ingin kembali mengingatkan bahwa pada waktu kita membahas episode tentang pengenalan akan Allah, saya sudah ajarkan di sana bahwa pengenalan akan Allah itu menjadi atau pengetahuan manusia akan Allah itu menjadi sesuatu yang mustahil. Karena sukar. Memahami Allah itu sukar karena sejumlah alasan. Ya, pertama itu ya karena kita sedang bicara soal pencipta, kita ciptaan. Kita ciptaan yang terbatas sedangkan bicara tentang sang pencipta yang tidak terbatas. Karena itu ya masuk akal lah kalau sukar. Yang kedua adalah bahwa kita sedang berbicara tentang suatu realitas suprarasional. Supra itu di atas. Rasional, rasio, akal budi. Jadi dia berada di atas akal. Waktu saya memikirkan gelas ini, maka gelas ini ada di dalam akal saya. Ya, saya memikirkan buku ini, pikiran saya, akal saya menguasai pikiran buku ini. Maka buku ini di dalam pikiran saya. Tapi waktu saya bicara soal Allah, maka Allah ada di luar pikiran saya, di atas pikiran saya. Maka itu menjadi sukar. Lalu yang ketiga, sebagaimana yang sudah saya jelaskan adalah bahwa waktu kita bicara tentang Allah itu sebenarnya kita bicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa. Dia yang tidak seperti siapa-siapa. Tuhan itu tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Saudara bisa baca itu nanti dalam Yesaya pasal 40, ayat 18 dan ayat 25, juga Yesaya 46, ayat 5, dan ayat yang ke-9. Tuhan Allah itu tidak seperti apa-apa. Tidak seperti siapa-siapa. Itu menyebabkan kita waktu belajar tentang doktrin Allah Tritunggal itu sulit. Ya.
Nah, karena sulit, maka kita membutuhkan cara yang tepat di dalam memahami doktrin Allah Tritunggal itu. Nah, atau sikap yang tepat. Nah, bagaimana sikap yang tepat untuk kita atau pada saat kita belajar doktrin Allah Tritunggal? Nah, pertama-tama adalah kita harus mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan Allah atau keunikan Allah ini. Ya. Allah itu penuh misteri. Bahkan dalam pelajaran kali lalu sudah saya jelaskan bahwa bahkan Allah yang telah diwahyukan itu pun masih sukar kita pahami. Kecuali pertolongan Roh Kudus. Dan masih banyak hal yang tidak pernah diwahyukan kepada kita. Nah, Allah itu Allah yang penuh misteri. Karena itulah maka waktu kita mau belajar tentang Allah, kita harus menghargai atau mempunyai penghargaan tinggi kepada sisi misteri dari Allah ini. Bahwa Allah itu tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Ya. Ada seorang namanya Robert Crossley. Dia bilang begini, Allah yang dapat dipahami seluruhnya adalah bukan Allah. Allah yang dapat dipahami seluruhnya itu bukan Allah. Karena kalau saya bisa memahami Allah 100%, seluruh kebenaran Allah dapat saya pahami, maka ya Allahnya jadi kecil. Karena itulah wajarlah kita tidak bisa atau tidak dapat memahami Allah sepenuhnya, kecuali yang sudah diwahyukan bagi kita. Karena itulah maka waktu kita mau belajar tentang doktrin Allah Tritunggal, itu kita harus penuh penghargaan yang tinggi terhadap sisi misteri dari Allah ini. Michael de Milinos itu bilang begini, kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jikalau kita mengetahui bahwa Allah itu tak dapat dimengerti dan berada di luar jangkauan pengertian kita. Itu kata-kata de Milinos sebagaimana dikutip oleh A.W. Tozer dalam bukunya Mengenal yang Maha Kudus. Jadi waktu mau belajar tentang Allah harus sadar dan tetap menghargai sisi misterinya. Yang kedua adalah sikap iman mendahului pengertian. Iman harus mendahului pengertian karena dengan beriman maka Roh Kudus yang diberikan bagi kita itu akan menolong kita sehingga kita bisa mengerti. Ya. Ada seorang namanya Anselmus, dia bilang, aku percaya supaya aku mengerti, bukan aku mengerti supaya aku percaya. Jadi kalau saya percaya, Roh Kudus akan menuntun saya supaya saya mengerti. Tapi kalau saya harus menunggu mengerti dulu, nanti sampai akhir zaman juga Tuhan Yesus datang juga belum mengerti juga. Ya. Pernah ada orang agama lain bilang pada saya, jelaskan kepada saya tentang Allah Tritunggal. Kalau jelas saya akan masuk Kristen. Saya bilang tidak bisa, kau masuk Kristen dulu. Nanti baru saya jelaskan. Karena kalau kamu tidak masuk Kristen, belum percaya Yesus, nggak ada Roh Kudusnya. Ya, sampai ayam bertanduk juga kamu tidak akan bisa memahami tentang doktrin Allah Tritunggal. Ya. Karena itulah maka ini sukar sehingga pada waktu A.W. Tozer dalam bukunya Mengenal yang Maha Kudus itu pada waktu dia memulai pembahasan tentang doktrin Allah Tritunggal, dia memulainya dengan sebuah doa. Nah, doanya begini. Tuhan, dilema yang kami hadapi besar sekali. Di hadirat-Mu kami patut berdiam diri, tetapi kasih bergelora di hati kami dan memaksa kami untuk berbicara. Seandainya kami berdiam diri, maka batu-batu akan berseru. Namun apabila kami harus berbicara, apa yang harus kami katakan? Ajarlah kami untuk mengetahui apa yang belum kami ketahui, karena tidak ada manusia yang dapat mengetahui hal-hal tentang Allah, hanya Roh Allah yang dapat. Apabila akal tak berdaya, biarlah iman yang menyangga kami, dan kami akan berpikir bahwa kami sudah percaya, bukan supaya kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, jadi itulah sikap yang perlu kita miliki waktu kita mau belajar doktrin Allah Tritunggal. Menghargai sisi misteri dari Allah, dan kedua, iman harus mendahului pengertian. Ya. Oke, sekarang kita mau belajar tentang dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri, atau istilah Trinitas dalam bahasa Latinnya, itu
memang tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Cari di seluruh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu, tidak akan ketemu istilah Trinitas atau Tritunggal. Ini pertama kali dipakai oleh Bapak Gereja Tertullian yang menggunakan istilah ini. Nah, sekedar catatan bahwa kita harus berhati-hati dengan bidat saksi Yehova atau saksi-saksi Yehova yang biasanya menggunakan ini sebagai argumentasi. Mereka menolak doktrin Tritunggal. Lalu salah satu argumentasi mereka adalah bahwa kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Tapi kita bisa menjawab bahwa kata Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi konsep tentang Tritunggal itu ada. Sama seperti kata sakramen, itu tidak ada di Alkitab. Tapi bahwa ajaran tentang sakramen ada, yaitu 2 sakramen, baptisan dan perjamuan, itu ada. Tapi istilah sakramen itu sendiri tidak ada. Ya. Bahkan kita sebenarnya bisa membalik serangan itu. Orang saksi Yehova itu kalau tempat kebaktiannya namanya Balai Kerajaan. Balai Kerajaan Saksi-saksi Yehova. Tanya mereka, di Alkitab mana ada istilah Balai Kerajaan? Ya. Mereka bilang, wah itu kan hanya tempat ibadah, tapi kan Tritunggal itu kan doktrin. Ya, kalau memang itu doktrin ya kita juga bisa tanya balik lagi mereka. Kan mereka, namanya mereka di Indonesia itu adalah saksi Yehova. Tapi Yehovanya tulisnya Y-E-H-U-W-A. Padahal dalam bahasa Ibrani itu dari 4 huruf mati Y-H-W-H. Jadi harusnya Yehuwah, bukan Yehuwa. Nah, H yang terakhir mereka buang di mana? Ya. Nah, itu bisa dipakai serangan balik gitu ya. Oke. Hal berikutnya adalah jangan pernah berpikir bahwa kita bisa mendapati semua rumusan doktrin tentang Allah Tritunggal itu hanya dalam 1 atau 2 ayat atau 1 pasal, 2 pasal. 1 perikop, 2 perikop. Tidak. Kepercayaan tentang Tritunggal itu dibangun dari seluruh kitab suci. Seluruh data dari kitab suci diambil, nanti baru mencapai sebuah kesimpulan tentang ketritunggalan Allah ini. Nah, saya akan menolong kita untuk melihat secara perlahan-lahan. Pertama, kita akan menemukan bahwa ada pernyataan-pernyataan secara jelas, secara eksplisit dalam Alkitab bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak ada 2 Allah, tidak ada 3 Allah. Misalnya, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Lalu 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain ya berarti satu aja. Ya. Lalu Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa ia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Berarti satu aja. 1 Korintus 8 ayat 4. Kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu esa. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Hanya ada satu Allah saja. Jadi semua ayat itu, dan kita masih bisa menambahkan lagi ayat-ayat yang lain, yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Karena itu tidak boleh sama sekali kita mempercayai ada 2 Allah, 3 Allah, atau percaya pada politisme. Iman Kristen
yang didasarkan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sama-sama percaya tentang keesaan Allah. Keesaan Allah juga bisa terlihat dari penggunaan kata ganti bentuk tunggal untuk Allah. Jadi kalau Allah berbicara tentang dirinya, maka dia menyebut diri aku berkata kepadamu. Ya, atau kalau orang lain berbicara tentang Allah dikatakan dia, bukan kalian. Ya. Dia yang ada di surga, bukan kalian yang ada di surga. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa kalau kita juga menyapa Allah secara langsung, kita juga pakai kata ganti bentuk tunggal. Engkau. Ya Tuhan, Engkau. Maka itu menunjukkan bahwa Allah itu memang esa. Allah itu satu. Jadi apapun terjadi tidak boleh percaya ada tiga Allah ya. Tidak boleh percaya ada lebih dari satu Allah. Dalam harmoni sempurna antara ketiga pribadi ilahi ini, terungkaplah kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Dalam misteri Tritunggal ini, kita dapat melihat keindahan hubungan kasih yang abadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi dasar bagi hubungan kasih. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seruannya mengalun indah. Tunggal namun mengandung segala rahasia dan keajaiban. Dalam satu nama kita menemukan kasih yang tak berkesudahan, penebusan yang agung, dan penghiburan yang tiada tara. Dalam satu nama kita merasakan kehadirannya yang mengisi jiwa kita dengan kehangatan dan hikmatnya. Karena doktrin Allah Tritunggal ini adalah doktrin yang sukar, maka pengenalan kita akan doktrin ini hanya dimungkinkan kalau kita dibukakan pengertian oleh Tuhan. Karena itulah penting bagi kita untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam memahami doktrin ini. Tuhan, ajarlah kami mengetahui hal-hal yang belum kami ketahui. Karena manusia tidak dapat mengetahui apapun tentang Engkau, kecuali Roh Allah saja. Apabila akal tak berdaya, biarlah iman yang menyangga kami. Dan kami akan berpikir bahwa kami sudah percaya, bukan supaya kami percaya. Amin. Kita sudah menyaksikan program Kutahui Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahui Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahui Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.